Shalom, kita akan membahas bahan khotbah Evangelium tanggal 2 Mei 2021, Minggu Kantante, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Diambil dari Evangelium Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6 dengan tema segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita akan membacakan redaksinya. Ayat 1 dikatakan, El halal atau haleluya, Yahweh halal atau praise God atau pujilah Allah, halal godes osrakia, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Ayat 2 dikatakan, Geburah halal, praise God his mighty acts, pujilah Tuhan karena ia perkasa. Rob halal, praise God according to excellent, pujilah Tuhan yang maha besar. Godel, his a greatness, Tuhan itu hebat. Ayat 3 dikatakan, Sopar tekah, praise him of sound trumpet, pujilah Tuhan dengan suara sangkakala. Halal kinor, praise him and harp, pujilah Tuhan dengan kecapi. Nebel halal, praise him the lute, pujilah Tuhan dengan gambus. Ayat 4 dikatakan, Top halal, praise him with timbrel, pujilah Tuhan dengan rebana. Halal makol, praise him and dance, pujilah Tuhan dengan tari-tarian. Halal ugap ment, praise him and flutes and stringer instrument, pujilah Tuhan dengan kecapi dan seruling. Ayat 5 dikatakan, Sema sal halal, praise him Lord with cymbals, pujilah Tuhan dengan ceracap berdenting. Terua tat sal halal, praise him clashing cymbals, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdentang. Ayat 6 dikatakan, Halal nesamakol, everything breathe let has praise God, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya halal ya, atau haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam Minggu Kantante tanggal 2 Mei 2021 ini, kita menemukan betapa dahsyatnya kuasa memuji Tuhan, atau halal yah, atau pujilah Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan, apa sih alasan kenapa kita harus memuji Tuhan? Saudara-saudara, dikatakan ada beberapa alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Pertama, kita memuji Tuhan karena Tuhan itu adalah Geburah, atau Tuhan itu adalah God his mighty, atau Tuhan adalah maha perkasa. Yang kedua, kenapa Tuhan harus dipuji? Karena Tuhan itu adalah the God to excellent. Tuhan adalah maha besar. Dan Tuhan harus dipuji karena Tuhan itu adalah Godel. Tuhan itu adalah his greatness. Tuhan adalah yang maha hebat. Tuhan yang perkasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang hebat. Saudara-saudara, untuk bisa menikmati kehebatan Tuhan, untuk bisa menikmati geburannya Tuhan, untuk bisa menikmati robnya Tuhan, untuk bisa menikmati godelnya Tuhan di dalam hidup kita, hanya dengan satu cara, yaitu El halal, pujilah Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak semua persoalan dalam hidup ini bisa kita selesaikan dengan pemikiran dan akal kita. Tidak semua persoalan dalam hidup ini kita bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan pola pikir kita, dengan akal kita. Itulah kenapa ada orang yang sampai stres, stroke, dan menemukan jalan buntu karena pikiran tidak mampu lagi mencari solusi atas masalahnya. Tidak selamanya bahwa persahabatan kita, para ale-alean kita, interaksi kita, famili kita bisa menyelesaikan masalah kita. Itulah kenapa dikatakan bahwa manusia ini terbatas di dalam pemikirannya, terbatas di dalam kekuatannya. Dan hanya Allah yang bisa membuka batasan, hanya Allah yang bisa membuka jalan keluar dari kebuntuan itu. Dan cara mendapatkan solusi dari Allah adalah praise the Lord, El halal, pujilah Tuhan. Mari kita merenung sejenak.
Seberapa penting pemujian Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita bertanya sejenak, apakah hidup kita adalah hidup yang memuji Tuhan atau hidup yang melukai hati Tuhan, sehingga kita bisa berkaca, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa diriku seperti ini? Karena firman Tuhan berkata bahwa El Halal atau Yahweh Halaliyah atau memuji Tuhan adalah cara menghadirkan geburannya Tuhan atau keperkasaannya Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara memuji Tuhan, kita akan menghadirkan rohnya itu Tuhan, atau kita akan menghadirkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, the excellence of God. Dan dengan memuji Tuhan, kita akan menghadirkan godelnya Tuhan, yaitu the greatness of God atau kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, memuji Tuhan sering sekali kita pahami sebagai tindakan yang hanya literate, yang hanya suara kata. Sering sekali kita berpikir bahwa memuji Tuhan itu hanya persoalan bernyanyi-nyanyi belaka, bernyanyi-nyanyi belaka. Apakah benar seperti itu pemujian kepada Tuhan? Sesuai nama minggu kita Kantanti, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa benar nyanyian yang baru bagi Tuhan itu adalah dengan kata-kata, dengan nada, dengan not? Apa itu sudah dikatakan memuji Tuhan? Dikatakan begini, ternyata memuji Tuhan itu bukan sekedar dengan kata-kata. Di dalam pemujian Tuhan itu ada namanya sopartiga, yaitu memuji Tuhan dengan sangkakala atau praise God of sound trumpet. Yang kedua ada kinor, memuji Tuhan dengan kecapi. Ada juga nebel, memuji Tuhan dengan gambus atau the lute dan harps and dengan trompet. Lalu dikatakan juga di sini di dalam ayat yang keempat, memuji Tuhan juga harus dengan top atau trimbel dalam bahasa Inggris atau rebana dalam bahasa Indonesia. Dan memuji Tuhan juga kita harus menggunakan makol, yaitu memuji Tuhan dengan tari-tarian atau praise of God of dance. Dan dikatakan juga di sini adalah ugap, yaitu memuji Tuhan dengan kecapi, dan men atau memuji Tuhan dengan seruling. Dan kita harus memuji Tuhan juga dengan instrumen-instrumen. Jadi ada korelasi antara suara dengan alat musik. Ada hubungan antara kata-kata dengan alat yang membuat kata-kata itu menjadi indah. Ada hubungan dengan nada dan intonasi dengan alunan musik atau instrumen dari nada dan intonasi itu. Di sini adalah keseimbangan antara kata dan perbuatan. Saudara, ketika saudara berkata bahwa Tuhan itu baik melalui mulutmu, apakah instrumen itu juga mengikuti perkataanmu itu? Apa instrumen itu? Apa yang menjadi rebana itu bagi kita? Apa itu gambaran seruling itu bagi kita dalam teks ini? Apa itu gambaran kecapi dalam hidup kita dalam teks ini? Alat-alat musik itu adalah perilaku hidup kita sehari-hari. Nah, mari kita merenung sejenak. Jika Allah menginginkan pemujian itu harus seimbang, harus seirama, harus balance antara musik dan alat musik. Dan Allah menginginkan bahwa pemujian itu bukan hanya sekedar bernyanyi belaka, tetapi harus diikuti dengan alat musik. Itu menerangkan bahwa pemujian Tuhan itu harus ada keseimbangan, ada balansinya. Bagaimana perkataan yang baik juga harus diikuti dengan media, dengan hidup yang baik. Perkataan yang memberkati juga harus diikuti dengan hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Karena alat musik itu adalah gambaran perilaku kita, adalah gambaran kesucian hati kita, adalah gambar kemurnian pikiran kita. Karena adalah sesuatu omong kosong ketika kita berkata, nah, saya memuji Tuhan, tapi kelakuan kita adalah menyakiti hati Tuhan. Nah, dan seperti yang menjadi tema di dalam perikop ini, yang menjadi kantante dalam perikop ini, dikatakan bahwa halalness sama everything breathe, let us praise of God. Segala yang bernafas biarlah memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari tema ini, segala yang bernafas memuji Tuhan, akhirnya kita bisa mengerti apa tujuan kita diciptakan.
Kenapa sih saya diciptakan Tuhan dan dibiarkan Tuhan saya hidup di dunia ini? Dan kita bisa mengerti kenapa sampai sekarang saya masih bisa hidup, kenapa sampai sekarang saya bisa bernafas. Tujuannya supaya engkau memuji Tuhan, supaya kita memuji Tuhan. Jadi saudara-saudara, saudara hidup di dunia ini bukan sekedar hanya untuk mengumpulkan harta benda. Saudara hidup di dunia ini tujuannya bukan sekedar saudara bisa mempunyai anak dan menyekolahkan anak-anak. Saudara hidup di dunia ini bukan hanya sekedar saudara mempunyai pangkat, tapi di atas dari semuanya itu, tujuan kita diciptakan, tujuan kita masih hidup sampai sekarang adalah ya halal ya, pujilah Tuhan. Dan itulah kan tante kita, memuji Tuhan. Itulah nyanyian baru kita bagi Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah hidup saudara adalah hidup el halal, hidup yang memuji Tuhan? Apakah perilaku saudara, perilaku kita adalah ya halal ya, yaitu perilaku yang memuji dan memuliakan Tuhan? Mari jadilah kantante, jadilah nyanyian baru bagi Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Jadilah kantante di tengah-tengah keluargamu, jadilah kantante di tengah-tengah masyarakatmu, jadilah kantante di tengah-tengah gerejamu, jadilah kantante di tengah-tengah negara dan bangsa ini. Dan pujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.